Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Desember 2022 dengan judul Langit Memuji Dia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 148 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari kita ikuti penjelasannya. Matahari, bulan, bintang-bintang, bebatuan padat, arus yang mengalir, lautan yang luas dan tidak tenang, mengajarkan pelajaran yang harus diperhatikan semua orang dengan baik. Disalin dari buku Counsel to Teacher halaman 190. Alam penuh dengan pelajaran tentang cinta Tuhan. Jika dipahami dengan benar, pelajaran ini mengarahkan pikiran kepada Sang Pencipta. Semua membawa pikiran dari alam kepada Tuhan yang menciptakan alam, mengejarkan kebenaran sederhana dan suci yang membersihkan pikiran dan membawanya dekat dengan Tuhan. Guru Agung memanggil alam untuk memantulkan cahaya yang menyinari langit, agar pria dan wanita dapat dituntun untuk menuruti firman-Nya. Dan alam melakukan perintah Sang Pencipta. Kepada hati yang dilembutkan oleh rahmat Tuhan, matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohon yang tinggi, bunga-bunga di ladang, mengucapkan kata-kata nasihat mereka. Penaburan benih membawa pikiran menuju penaburan benih rohani. Pohon yang berdiri kokoh menyatakan bahwa pohon yang baik tidak dapat menghasilkan buah yang jahat. Demikian pula pohon yang jahat tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Seperti yang dikatakan Kristus kepada kita tentang makna dari berbagai hal di alam, ilmu agama yang benar muncul, menjelaskan hubungan hukum Tuhan dengan alam dan dunia kerohanian. Burung layang-layang dan bangau mengamati perubahan musim. Mereka berimigrasi dari satu negara ke negara lain untuk menemukan iklim yang sesuai dengan kenyamanan dan kebahagiaan mereka, sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Mereka patuh pada hukum yang mengatur kehidupan mereka, tetapi makhluk yang dibentuk menurut gambar Tuhan gagal untuk menghormati Dia dengan mematuhi hukum alam. Disalin dari buku Counsel to Teacher halaman 188 hingga 189. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena nasihat firman-Mu memberikan kekuatan
berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Guru Agung memanggil alam untuk memantulkan cahaya yang menyinari langit, agar pria dan wanita dapat dituntun untuk menuruti firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan serta kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah kehidupan yang sangat tidak menentu saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, dengan hikmat dan sukacita sorga bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati juga dengan perizinan. Tuhan berkati para tukang material dan juga pembina rumah sakit, agar dengan hikmat sorga mereka dapat mengarahkan semuanya, sehingga akhirnya urusan-urusan yang bersangkutan dengan kedua lembaga ini akan selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, dosen, rektor dengan hikmat sorga, agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Pimpinan-pimpinan organisasi juga Tuhan memberkati dari tingkatan tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga memandang Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.